Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firastika dengan NIM 105721116120 dari kelas M20E. Video ini saya buat guna memenuhi tugas MIT mata kuliah akuntansi manajemen. Sistem perhitungan biaya tradisional adalah sistem yang hanya memusatkan ukuran-ukuran output aktivitas yang didasarkan pada volume produksi. Sistem ini membebankan semua biaya produksi ke dalam produk bahan biaya produksi yang tidak disebabkan oleh terciptanya produk juga dibebankan. Sebagai contoh, sebagian upah untuk keamanan pabrik akan dialokasikan ke produk meskipun upah penjaga keamanan tersebut sama sekali tidak terpengaruh apakah perusahaan berproduksi atau tidak. Sistem perhitungan biaya tradisional dapat dilihat bahwa biaya-biaya yang terlibat biasanya hanya yaitu biaya tenaga kerja dan biaya material. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, muncul biaya-biaya yang bisa digolongkan ke dalam biaya langsung. Biaya-biaya tersebut seperti biaya reparasi, perawatan, utilitas, dan lain sebagainya. Sistem biaya akan membebankan biaya tidak langsung kepada basis alokasi yang tidak representatif. Konsep dasar perhitungan biaya tradisional ada dua. Yang pertama, tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama sekali akumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Semua biaya overhead adalah untuk pabrik, maka pembebanan kepada kelompok dilakukan sangat akurat. Tahap selanjutnya menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak tingkat unit. Biasanya adalah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Yang kedua yaitu tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif departemental berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif apabila overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Karakteristik traditional costing. Yang pertama, operasi-operasi yang memakai tenaga kerja langsung biasanya digantikan oleh mesin-mesin otomatis. Yang kedua, presentasi biaya tidak langsung menjadi bagian besar dari total biaya. Harga pokok produksi atau overhead cost meningkat terus selama beberapa tahun terakhir. Yang ketiga, banyak operasi yang bisa dilakukan dengan adanya intervensi manusia dan memiliki waktu siklus yang signifikan. Yang keempat, pekerja adalah pemegang kendali operasi di mana pekerja melakukan aksi sederhana sebagai material handling untuk peralatan yang sedang bekerja. Materi yang berikutnya adalah Activity Based Costing atau ABC. ABC atau Activity Based Costing didefinisikan sebagai suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Sistem ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan, sehingga wajar bila pengalokasian biaya-biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan aktivitas tersebut. Adapun kelebihan sistem biaya berbasis unit yaitu pertama, hasil penawaran sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pokok pesaing terlihat sangat murah dan tidak masuk akal padahal proses produksi perusahaan sudah dilakukan seefisien mungkin. Yang ketiga, produk yang laku menghasilkan laba yang tinggi. Yang keempat, tingkat laba sulit untuk dijelaskan. Yang kelima, perusahaan memiliki corak pasar yang menghasilkan laba tinggi yang hanya dikuasai sendiri. Sistem Activity Based Costing dan sistem tradisional sama-sama mempunyai dua tahapan alokasi. Perbedaan antara dua metode tersebut ada pada tahap pertama. Asumsi pertama yang mendasari tahap pertama dalam Activity Based Costing System atau ABC adalah sumber daya penunjang dan yang bersifat tidak langsung menyediakan kapabilitas untuk melaksanakan aktivitas bukan menghasilkan biaya untuk dialokasikan.
Contoh kasus dari materi activity based costing dan traditional costing adalah masalah toko kue Malika. Masalah yang hendak dicari jawabannya adalah manakah dari kedua metode perhitungan harga pokok produk, yaitu sistem biaya tradisional dan activity based costing, yang lebih akurat jika diterapkan pada toko kue Malika. Toko kue Malika merupakan salah satu perusahaan manufaktur di Kota Makassar yang bergerak dalam bidang pembuatan roti. Dalam kasus ini, kita mengambil 2 sampel roti, yaitu 2 macam roti kering, yaitu sus kering dan kastangel, serta 2 macam roti basah, yaitu roti pisang dan roti tawar. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sistem ABC, apabila dibandingkan dengan sistem tradisional, menentukan lebih rendah harga pokok produk yang volume produksinya tinggi di toko kue Malika, yaitu roti kecik, serta menentukan lebih tinggi harga pokok produk yang volume produksinya rendah, yaitu sus kering, kastangel, roti pisang, dan roti tawar. Dengan sistem ABC, harga pokok produk sus kering, kastangel, roti pisang, dan roti tawar sesungguhnya menyerap biaya lebih besar, serta harga pokok produk roti kecik menyerap biaya lebih sedikit daripada dengan sistem tradisional. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dalam sistem tradisional dapat menimbulkan distorsi. Perhitungan harga pokok produk dengan sistem ABC yang diterapkan pada toko kue Malika menunjukkan perhitungan yang lebih akurat dibandingkan dengan sistem tradisional. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka diajukan saran-saran agar toko kue Malika meninjau kembali sistem perhitungan harga pokok produknya, terutama pada pembebanan biaya overhead ke produk, dan mempertimbangkan untuk menerapkan ABC sistem dalam perhitungan harga pokok produknya. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Sebelum menutup video ini, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu salah satu faktor yang membedakan antara sistem kalkulasi biaya tradisional dengan activity based costing terletak pada tingkat penggerak biaya atau cost driver. Mengabaikan tingkat penggerak biaya seperti terdapat pada sistem tradisional merupakan masalah serius jika terjadi keragaman produk atau keragaman volume. Sedangkan sistem activity based costing tidak mengabaikan tingkat penggerak biaya. Sistem activity based costing dan sistem tradisional sama-sama mempunyai 2 tahapan alokasi. Perbedaan antara 2 metode tersebut ada pada tahap pertama. Asumsi pertama yang mendasari tahap pertama dalam activity based costing system atau ABCS adalah sumber daya penunjang dan yang bersifat tidak langsung, menyediakan kapabilitas untuk melaksanakan aktivitas, bukan menghasilkan biaya untuk dialokasikan. Asumsi kedua adalah produk-produk dan para pelanggan menciptakan permintaan terhadap aktivitas. Oleh karena itu, tahap kedua dalam ABC adalah membebankan biaya-biaya aktivitas ke produk berdasarkan konsumsi atau permintaan masing-masing produk terhadap setiap aktivitas seperti terlihat dalam penjelasan sebelumnya. Baiklah, untuk mengakhirinya saya memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.